Akulah cahaya Oh, rembulan makan. Aman, yang aman, aman. menembus kegelapan. Aman, abis ini ya, Sak. Kalau nggak dapat efek, dapat hati dia gak? Waduh. Dilanjut. Siap, Bang Tidan. Kalau dapat efek, dapat hati dia gak? Maksudnya gitu, guys. Aduh, guys. Gimana ya? Hati dia masalahnya udah milik orang lain, guys. Kalau mau diambil minimal punya rumah dan juga punya mobil, bro. Manusia pun makan katanya. Pasti dong, aku juga makan, guys. Aku masih manusia ya, makan aku, bro. Halo Fraboy, welcome. Cuman tadi ada kesempatan buat main langsung. Kupikir tadi kau masih ada maksudnya. Di pagi hari. Aku punya satu apa tuh? Bejir. Oke ya, kita coba lihat dulu, guys. Game yang kedua ya. Antara teman-teman dari tim IPOS melawan teman-teman dari tim RRQ. Siapakah yang bakal memenangkan sebuah gamenya di match kali ini ya? Let's go. Akulah cahaya yang akan menyalakan bintang. Sang makhluk abadi memilihku untuk membasmi kejahatan yang mengacaukan dunia ini. Kira ada beberapa hero yang kini udah diamankan langsung oleh pasukan tim IPOS dan juga RRQ. Ada Karina, Angela, dan juga Roger ya. Sementara pasukan dari tim lawannya ada Patrick dan Soyu yang udah malah berhasil diambil. Solin masih sepertinya akan memakai hero. Langsung dinaikin ya ternyata ya untuk dari segi haritnya. Berapa bang? Kalau kalian pengen VIP langsung 4.000 guys. Tapi kok kalian pengen dari gratisan? Lihat nanti ya guys. Kalau nanti ada gratisan, ku info-infoin lagi guys. Kalau untuk sekarang sih terdekat di match ketiga kita masih ada kosong, tapi VIP yang kalau kalian mau langsung masuk ya. Koin berapa? Koin 30 guys. Koin 30 aja. Oke, kita lihat. Untuk pick seorang Solin tentunya akan mengisi ke bagian XP laner. Untuk di game yang kali ini tentunya bakal cukup kuat dengan hero kalit yang dipegang dan program dari tim melawan. Ada Nathan dan juga Change yang ternyata juga kini sudah berhasil teman-teman dari tim IPOS amankan ya. Roger bakal ngelawan hero Khalid guys. Tentunya akan kesulitan sih kalau buat mainin dari segi durability. Cuman kalau untuk mainin damage, Roger juga punya kekuatan yang bagus dengan combo-combo yang juga berbahaya. Bisa menekan tentunya buat pasukan dari tim lawan dan bisa mungkin ya menangkan sebuah buying situation ya. Gak bisa main Roang katanya. Kalau ada yang nggak bisa, mungkin ada yang harus ngalah guys. Yang setidaknya punya pengetahuan lah sedikit ya tentang hero Roam guys. Angela yang ternyata kini diambil. Ada RP-nya gak katanya? Ada dong. Kalau kalian pengen lihat guys di YouTube ya. Berapa koin bang VIP? 30 koin. Itu udah dibantu jawab tuh sama teman-teman yang udah di komentar. Ini LY dari tim RRQ bakal ngelawan Proktisi dari tim IPOS ya, khusus buat dari junglernya guys. Kita lihat siapa nih guys yang berhasil memenangkan sebuah game yang kedua ya. Lanjut. Ron siapa RRQ katanya? Kalau untuk RRQ sepertinya kalau kayak gini antara
Wolf atau enggak Solin guys yang bakal jadi roam ya. Tapi kayaknya untuk sekarang Kadita sih guys. Kadita ya. Kadita yang dijadiin roam sehingga nanti berkombo sama KJ ya. Cuma kayaknya di arah early game bakal cukup ofensif ya teman-teman dari Malarki, yang mungkin bisa ngebuat mereka juga ngaman kemenangan gak cukup lama dengan early game yang mungkin bisa langsung diambil ya. Berhadapan dengan seorang Avinci yang kini mencoba memakai Renatan. Kita lihat apakah seorang KJ bisa untuk melakukan sebuah pengambilan duluan. Apa dengan bantuan dari serang Wolf yang juga datang. Dan kita lihat sebuah eliminasi ke arah bawah. Apakah juga akan terjadi duluan. Solin mencoba menekan ke arah serang Adran yang kini sedang sendirian. Melakukan clearance dengan cukup cepat. Karena ada seorang Protizi pun sedang mencoba untuk mengambil sebuah buff. Dan Lionere mencoba memberikan cover juga dengan harus memberikan satu buah platingan. Mencoba memberikan backup lebih ke arah seorang Ray yang juga kini mulai melakukan sebuah rotasi. Kita lihat apakah cukup kuat untuk juga mengamankan pemain di bagian top lane di match yang kali ini ya. Dan seorang Jul yang mencoba memasakkan ke depan dan mencoba untuk mengejar ke arah seorang Lionere. Lihat bos satu baru wave dilakukan ke, tapi seorang Protizi malah membuka sebuah first bolt duluan. Memberikan cover lebih ke arah seorang Solin yang harus malah dijadikan sebuah tumbal di sana. Dan Jul masih juga memberikan cover di area tengah sana, memberikan satu buah planning yang baik dan mungkin bisa membuat Ray dalam ancaman. Meskipun juga kita tahu seorang Ray juga bisa memanfaatkan sebuah serangannya di area jauh dengan meteor shower-nya ya, yang tentunya bisa diharapkan bisa ngasih efek yang juga cukup kuat buat teman-teman dari tim EPOS. Namun Protizi dikejar. Bahkan satu buah panah pun berhasil masuk dan backupan dari WoW pun juga berhasil terjadi. Meskipun harus membuat dirinya pun juga terkena eliminasi karena terlalu jauh. Dan Elia pun mencoba dikejar. Apakah malah ada satu buah pengambilan tambahan yang teman-teman dari tim EPOS berhasil lakukan. Di saat platingan dari tengah pun juga masih dijadikan sebuah opsi oleh serang Ray di sana, yang kini mencoba berfokus agar bisa mengamankankah sebuah lure yang kini ya mulai mencoba diambil oleh serang Solin sepertinya untuk di area bawah. Haimar gak ada yang free, lihat nanti ya guys. Lagi tinggal kata Bang Adam. Bang Adam ini Bang Akbar kah? Pengambilan karena sebuah turtle kini akan dilakukan oleh pasukan dari Merarki. Di saat Meteor Shower pun dilakukan lagi, Ray mulai perlahan mundur. Protizi sedang mencoba mempersiapkan sebuah pengambilan ke arah sebuah turtle dengan sebuah retribution, tapi malas terkena sebuah ring sesram tambahan. Elia mendapatkan sebuah pick off yang pertama. Bersama dengan turtle juga berhasil dipegang. Tentunya sebuah penyerangan tambahan pun kini juga dilakukan, tapi Adam mendapatkan sebuah perlindungan. Hairguard dimainkan. Tapi kosongan di main bawah sepertinya seorang Solin pun mencoba memanfaatkan dengan sebuah pengancaran karat turret yang mungkin bisa terjadi. Bisa menjadi kekuatan yang cukup bagus tentunya untuk pasukan dari tim Merarki. Mengancarkan sebuah pengambilan ke arah turret yang pertama di game kali ini guys. Apakah bisa terjadi pengancuran turret di area bawah? Solin sedang mencoba memberikan penghancuran, tapi Aldran pun mulai datang bersama Protizi yang juga sedang mencoba untuk melakukan juga sebuah pengambilan ke arah creep yang sepertinya harus dijaga dengan baik oleh seorang Aldran di game kali ini ya. Dan lihat ada seorang KJ yang juga masih menunggu bermain di bagian burst. Ya mau terburu bermain di bagian burst dan mencoba untuk menculik mungkin seorang pemain, tapi Meteor Shower pun dijadikan sebuah opsi lagi. Bersama Jul yang juga harus teramankan dan Roadway pun dimainkan, tapi walaupun jadi sebuah pilihan. Protizi melakukan sebuah double kill bersama dengan sebuah rapid boots. Mencoba mempercepat sepertinya movement yang bakal seorang Protizi dapatkan ya. Apa dengan Alien juga kini mulai datang, tentunya bisa ngasih sebuah hambatan. Bahkan Battle Station malah berhasil seorang Alien menangkan dengan bantuan sebuah penyerangan yang juga kini akan dilakukan oleh pasukan dari EPOS. Apakah seorang Elia harus tergengking dan harus tertumbangkan? Lionere berhasil memberikan sebuah follow, tapi ranking Sesron pun juga berhasil membuat Lionere pun diamankan. Banner Trace pun terbuka. Bakal Vicu pun berhasil dikejar dengan serang KJ, berhasil melakukan sebuah pick off dan double kill pun dibuat. Diburu Passion menjadi sebuah serangan tambahan yang bisa teman-teman dari tim RRQ dapatkan, tapi Protizi membalas dengan baik lagi. Sedua Salut menjadi senjata utama. Membuka cara karena turret kah kini juga mulai terjadi. Joel masih harus berhati-hati menjaga sebuah posisi. Namun Vol perlahan juga mencoba memberikan damage untuk bisa menghancurkan turret meskipun harus bersiap ya untuk bisa ikut serta juga terlibat dengan turtle yang mungkin bisa diambil di bagian top lane. Tapi Avinci kini juga udah berhasil kancoran sebuah turret yang pertama di area atas. Objective Gaming kini berhasil dihancurkan dengan sangat baik oleh pasukan dari teman-teman tim EPOS ya.
Dan juga kini mulai bersiap untuk bisa mengamankan sebuah target. Malah ada pengambilan yang berhasil teman-teman dari Marki lakukan. Dan Meteor Shower-nya mencoba gunakan memberikan serangan lebih. Namun walaupun masih tertahan di bagian burst-nya kali ini, mencari sebuah objektivitas lagi untuk bisa mengambil pemain. Tapi Solin pun bergerak mengejar ke akar bawah dengan sebuah serangan yang mungkin bisa dilakukan. Loh, ini siapa becir? Wah, thank you bang. 13.000 Dan Eri kah? dari Loh. Den Eri. Pesan, Halo bang, apa kabar hadir bang? Bang Mario. Thank you bang Den Eri. Mana bang Den Eri? Bang Den Eri mau booking main kah? Double kill dengan senam Proktisi. Mencoba untuk menambahkan sebuah pick up lagi dengan sebuah triple kill yang mungkin bisa terjadi. Namun harus melakukan sebuah recall dengan darah yang mulai tipis bersama dengan seorang Solin yang juga kini sedang mencoba untuk mencari peluang. Mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan meskipun harus gak ketahuan. Kita lihat pengambilan yang mungkin tadinya mungkin bisa didapatkan ya. Jika harus berapa dengan seorang Proktisi dan rank sensor pun terjadi. Mencuri seorang pemain namun gagal bisa kabur dan Mega pun harus terkoneksi seorang Proktisi yang masih juga cukup kuat. Dengan 7 pick up yang berhasil dia dapatkan dan kini mencoba untuk mengambil juga karena sebuah lava golem yang bisa untuk diamankan. Dan perlahan tapi pasti juga mencoba untuk juga melakukan pengambilan karena sebuah resbab yang saat ini sedang didapatkan. Namun Adran dapatkan sebuah perlindungan dengan Hardguard yang juga kini dikirimkan. Meteor Shower dilakukan. Ele seperti dalam ancaman besar. Jika harus berhadapan dengan 3 orang pemain dari pasukan tim Ipos yang akan mencoba untuk membuka satu lagi pengambilan dengan sebuah shadow salutnya. Proktisi malam ntar bang, kata Bang Den Eri katanya kalau mau ikutan malam info-info bang, mau dibookingin dulu di match berapa biar gampang. Soalnya kalau misalnya oke sih 678 ya. Soalnya takutnya kalau misalnya di 9 sama 10 takutnya nggak ada guys matchnya guys. So lihat dulu aku VIP-nya bakal rame apa enggak. Kalau misalnya rame VIP-nya di match sebelumnya 678 nanti baru bisa aku tambahin di 9 sama 10 guys. Tapi kalau misalnya nggak terlalu rame paling ya kita sampai 8 doang. Tidak Meteor Shower masih dilakukan oleh seorang Riz. Namun ada sebuah sambut yang juga cukup baik. Namun KJ belum mencoba menghindari pertarungan meskipun harus terkena satu cakaran yang membuat dia pun juga harus teramankan. Dan Ele pun juga mencoba mempersiapkan pengambilan turtle yang harus malah dikunci. Buat teman-teman dari Raki kembali dan Solin pun mencoba mengejar, mencoba mendapatkan pemain. Lionel pun juga harus mundur perlahan tapi pasti mencoba nambah darah karena memang udah sangat tipis dari segi pengambilan darahnya ya. Efeknya buat setiap satu match apa satu orang doang. Maniaknya yang buat 4 orang. Kita lihat pengambilan karena sebuah parfum pun juga kini sepertinya akan diambil. Eli berhasil dengan sangat mudah mengambil sebuah purple dan udah level 11 ternyata ya. Udah bersamaan lagi dengan Proktisi yang kini juga udah berhasil ke level 11. Mencoba untuk langsungkah dimatikan pergerakan dari seorang Proktisi dengan harus melakukan juga sebuah hardguard. Proktisi mencoba untuk mengejar tapi harus ada sebuah hambatan Zaman Force menggagalkan sebuah inisiasi yang akan dilakukan seorang Proktisi yang kini mendapatkan perlindungan. Ada seorang Ray yang juga kini mulai datang, tapi seorang Avicii pun harus malah sendirian dan harus malah dijadikan sebuah penculikan. Namun Solid pun juga masih terdiam menunggu di bagian burst. Di satu buah sontekan panah pun mencoba diarahkan. Dan mengenai pemain, namun Objective Gaming seperti kini mulai juga dijadikan sebuah opsi oleh pasukan dari Mararki untuk bisa melancarkan sebuah turret di tengah. Proktisi masih mencoba mengejar dan kini mencoba mendapatkan sebuah serangan salut untuk bisa melakukan sebuah serangan, tapi Aldran dihentikan dan Wolf berhasil untuk membawa lagi sebuah pengambilan. Masih nekat ke bagian depan memaksakan serangan. Lionere dikejar dan gagal untuk bisa membawa pick up tambahan. Rank Sestra pun juga berhasil terbuka dan Ray pun harus malah diculik. Avicii harus berhati-hati. Solid mendapatkan sebuah penambahan darah lagi yang memaksakan seorang Avicii pun untungnya berhasil dengan cepat mundur ke belakang di match yang kali ini. Dan kita lihat seorang KJ pun mencoba untuk mencari peluang untuk bisa mengamankan Lord yang pertama. Karena Lord pertama bentar lagi juga bakal muncul. Bisa menjadi keuntungan juga untuk setiap tim jika ada yang berhasil memanfaatkan Lord tentunya yang pertama. Masih berfokus juga untuk bisa mengamankan sebuah purple. LY
Tapi Joel juga kini mulai mendekat karena sebuah Lord di saat pengejaran pun juga dilakukan. Wow, ancaman. Apakah ditumbangkan? Tapi lihat sebuah killing spree pun dilakukan. Avinci harus jadikan sebuah korban. Proktisi masih mencoba untuk juga melakukan pengambilan karena sebuah Firbital, dan kita lihat masih dengan mengejar. Proktisi harus terkena satu bom mega kill. Bahkan Ray pun juga seperti akan katakan sebuah minasi. Tembakan pun masih terjadi dengan di pressure yang juga berhasil terconnect. Membawa serang Adran pun harus sendirian, namun ada satu buah split push yang sebenarnya akan dimainkan dengan sangat baik oleh seorang Adran di bagian top lane. Ambil Lord menjadi objektif yang harusnya berhasil diamankan tanpa ada gawang besar. LY berhasil mengambil Karol Lord yang ada di area bawah. Bersama dengan seorang Sol ini juga kini sedang mencoba untuk menjalankan lagi sebuah wave minion di sana. Adran pun masih sendirian yang mendapatkan bantuan dengan Hergla, tapi Rockaway pun kembali berhasil memakan korban. Bob mencoba untuk memberikan lagi sebuah serangan bantuan karena Lionere kini sendirian dan harus dikejar. Bahkan Flicker sudah berhasil trigger ya. Ini bakal menghambat Lionere untuk bisa selamat, dan LY mengcover dengan sangat baik. Memberikan langsung sebuah backup lebih sehingga harus malah memakan lagi sebuah minasi. Soal dengan satu bom magic center yang juga berhasil terjadi. Kita lihat Vision pun terbuka, namun dengan sebuah pengambilan karena sebuah purple yang udah berhasil dapatkan, ini bisa jadi sebuah bencana. Karena tentunya Lord pun bakal mulai masuk ke bagian dalam dengan sebuah objektif karena tengah yang tentunya juga akan berhasil dihancurkan. Yang lainnya juga kini masih bersiap untuk bisa memberikan bantuan, tapi Lordnya harus mau diamankan duluan. Defense masih cukup bagus dari pasukan tim EPOS, tapi mereka juga harus kehilangan cukup banyak turret di game kali ini. Bisa jadi sebuah masalah juga ya. Bisa mereka juga harus berfokus untuk bisa memainkan sebuah platingan di area bawah. Proktisi dan juga beberapa pemain lain saya mencoba mempersiapkan sebuah platingan. AJ juga akan mencoba untuk memberikan sebuah arena PUBG untuk bisa memberikan sebuah follow up. Meteor Shower pun juga dilakukan. Ray mencari lagi sebuah pemain yang juga mungkin bisa terkena sebuah eliminasi dengan Meteor Shower-nya yang mungkin bisa dimanfaatkan di match kali ini ya. Thank you Maimo. Kita lihat dengan masih kebuntuan yang terjadi. Pancingan-pancingan pun juga harus dilakukan. Rera Apati, bahkan KJ tadi mencoba untuk aktifkan, meskipun gagal bisa makan korban dan harus bersiap. Dengan ada sebuah Meteor tambahan yang juga kini Ray mencoba untuk kembali keluarkan. Apakah Wolf bakal dikejar? Sebuah entropi berhasil terconnect dari bagian top lane. Lionere pun juga harus berhasil melakukan seorang pemain. Dua orang pemain pun sudah hilang, tapi ada seorang Solid juga berhasil melakukan sebuah double kill. Bahkan Joel pun berhasil melakukan seorang pemain, menyebabkan Ray juga harus kini dikejar dan mega kill pun terjadi. Avinci memasakkan, entropi masih terbuka, namun dengan sendirian dengan kekuatan yang juga teman-teman dari Maraki sudah berhasil untuk pegang sekarang. Mungkin objektif gaming buat Kartengah Tengah bisa untuk juga didapatkan ya, tapi malah berfokus sepertinya untuk bisa mendapatkan beberapa buff terlebih dahulu untuk bisa lebih untung dari segi gold, karena memang ketinggalan juga dari segi gold nggak terlalu jauh untuk teman-teman dari tim EPOS dan juga pasukan dari RRQ. Dan adanya beberapa item yang berhasil diambil oleh seorang LY. Kita lihat udah ada item apa aja nih guys. Ada Queen Wing, ada War Egg, Sky Pincher, dan juga satu buah Hunter Strike. Ini bisa memperkuat damage. Cuma masalahnya beberapa perlindungan yang bisa diamankan oleh seorang LY untuk bisa bertahan dari situasi-situasi yang mungkin nggak menguntungkan untuk dirinya ya. Mungkin Immortality bisa jadi jalan terbaik juga untuk bisa diamankan. Namun dengan pertahanan yang juga masih teman-teman dari tim EPOS lakukan, ini mulai bergerak untuk bisa mencuri Karol Lord yang ada di area top lane. Tapi Adran masih bersama dengan beberapa pemain lain. Bahkan Avinci pun nggak mau terlalu gegabah untuk bisa ke area depan. Guard tadi sempat dilakukan, tapi pengambilan Karol Lord pun berhasil ditekan. Dan Lord yang berhasil dibawa oleh pasukan dari tim RRQ ini bisa jadi sebuah peluang. Bersama dengan wave minion yang juga masih di-plating dengan sangat baik dan bisa ngasih pressure lebih buat teman-teman dari EPOS yang harus bertahan lagi. Rose Gold Meteor bahkan sudah berhasil diambil. Bahkan penahanan yang bisa juga dijadikan sebuah opsi untuk seorang KJ ya, jika terkena dari segi physical damage yang juga cukup banyak. Rena Pati Geker, Lionere harus jadikan sebuah korban. Meskipun gagal untuk bisa menumbangkan, tapi Lord pun perlahan mulai ke arah tengah. Di saat Wolf pun masih menunggu di bagian burst dan akan mencoba untuk memberikan lagi sebuah plating di bagian top lane-nya. Masih mengejar, memberikan sebuah clearance. Tapi Solin pun masih menunggu.
Apakah berhasil memancing seorang Avinci dengan entropi yang mungkin bisa terjadi, tapi Flicker malah dijadikan sebuah opsi duluan. Bisa semua pengacara kantor di bagian tengah pun berhasil didapatkan, dan Rangses Rom dengan bantuan Flicker pun juga sedang dimanfaatkan. Namun seorang kehilangan immortality dan harus membuat dirinya pun ditumbangkan, dan Chul dia berhasil untuk diamankan. 2 piko bahkan 3 piko terus terjadi. Bahkan Pater Momen pun hilang, menyisakan sang Ellie yang harus sendirian, dan sebuah tribal juga berhasil terconnect. Dan Lucky for Maniac ke arah sang Ellie yang sepertinya akankah dilakukan. Dan ini dia sebuah Civic yang harus Proktisi gagal untuk pegang, karena mega kill harus terjadi dengan pemanfaatan waktu yang cukup baik untuk serang Elia di game kali ini, dan menggagalkan maneknya yang harusnya tadi terjadi kalau Proktisi. Wah, dan ini juga bisa jadi momen yang bagus juga buat ngasih epic comeback ya, karena momen udah berhasil dipegang dengan cukup bagus oleh pasangan dari tim EPOS. Apa ringan bentar lagi juga ada Lord yang bakal muncul, bisa jadi memompa semangat buat teman-teman dari EPOS agar bisa membawa game ya. Killing soalnya bikin Prox gagal dapat 10.000 katanya ya. Waduh. Pintar banget sih guys. Pintar banget. Mereka ngegagalin maniaknya ya. Dan Roadwave kini dilakukan. Gagal menculik seorang Lioner dan harus malah membawa seorang walaupun dikejar. Tapi untungnya Proktisi malah dijadikan sebuah opsi. Rangses Rumble terjadi. Api coba dijadikan sebuah tumbal. Libru Passion juga terconnect. Bahkan Aldran gak mendapatkan perlindungan dengan cukup banyak dan harus mencoba pulang. Lioner lawan ancaman dan masih dapat kejaran. Bahkan walaupun mencoba dekat lagi dengan satu Roadwave-nya, menculikkan di sana bersama Ray yang harus tertahan sendirian, bakal menjadi sebuah opsi untuk langsung mengamankan sebuah match-nya dengan mungkin bisa memberikan satu buah wipe out. Dan Ray Meteor Shower masih terjadi. Namun keterbukaan ke arah sebuah base yang juga kini dilakukan oleh pasukan dari tim EPOS seperti akan membuat kemenangan langsung terjadi, dan EPOS harus dikalahkan untuk di match yang kali ini. Kenal terjadi dari teman-teman tim RRQ ya, yang berhasil dikalahkan dengan pasukan tim EPOS dengan waktu yang lumayan cukup lama sih, 17 menit. Waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengamankan sebuah gamenya, dan Aldran harus menemukan sebuah coklat di saat 2 silver juga terjadi ke seorang Avinci dan juga seorang Lioner di sana. Dan kita lihat dengan ada 2 emas tambahan juga dari Ray dan juga seorang Proktisi ya, dan juga berhasil melakukan sebuah MVP untuk seorang Proktisi di game kali ini. Boleh ikut gak? Boleh, kalau mau pakai VIP bisa langsung main guys. Terima kalau mau ikutan boleh pakai slotnya Kamanca ya. Nama tab katanya boleh. Kalau kita dari tim lawannya, dari teman-teman tim RRQ, cukup sangar dengan Jul yang berhasil melakukan sebuah MVP, yang permainan di arah mid laner begitu kuat. Dan ada sebuah silver juga terjadi ke seorang Wolf, dan 3 emas dari KJ Solin dan juga seorang Elio di sana ya. Bang Javier mau ikutan main kah? Bang Javier mau aku catat dulu kah? Ambil saja 10k didapatkan kata Kamil. Buset Kamil. Hampir. Match 3 kosong masih. Abis ini kosong. Masih kosong guys. Bang Jafir sama Bang Aldran boleh masuk aja ya. Oke guys, ini sastiknya bisa kalian lihat guys. Palet dan juga Nestrai untuk teman-teman yang tadi bertanding ya. Semoga ada pembelajaran yang bisa dipelajari dan bisa semoga lebih baik lagi di next match guys. Oke. Catat match 3 kalau kosong. Siap. Udah aku masukin ya Adran ya. Kita ngabisin slot. Berapa koin bang kalau VIP? 3.000 atau enggak? 3.000 4.000 atau enggak 30 koin? 4.000 guys. Oke, ini momen kemenangannya. Let's go guys. Masuk ke game yang berikutnya ya.